Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kita alami setiap hari, tapi mungkin jarang kita bongkar maknanya, yaitu konsep dunia. Kita semua kan hidup di dalamnya ya, tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan mikir, kenapa ya Al-Quran itu kadang menyebut dunia sebagai permainan, terus di lain waktu sebagai perhiasan, bahkan kesenangan yang menipu? Nah, dari sumber kita, yaitu terjemahan Al-Quran, kita akan coba telusuri pilihan-pilihan kata yang luar biasa presisi ini. Untuk paham, apa sih sebenarnya dunia di mata Sang Pencipta? Al-Quran sendiri kan tujuannya itu jadi petunjuk agar manusia bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, frasa itu sendiri sudah jadi tantangan kan? Gimana caranya menyeimbangkan keduanya? Kuncinya yaitu ada di pemahaman kita tentang hakikat dunia itu sendiri. Diksi-diksi yang beda-beda ini bukan kebetulan. Ini tuh kayak potret dunia dari berbagai sudut pandang. Setiap kata itu lensa untuk melihat pesona sekaligus ya jebakan di dalamnya. Oke, kita mulai dari yang paling lugas dan mungkin paling sering kita dengar. Rasanya kayak sebuah tamparan keras gitu. Di surat Ali Imran, ayat 185, disebutkan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Atau dalam bahasa Arabnya, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kesenangan yang menipu. Ini terdengar negatif sekali ya. Sangat kuat. Dan memang sengaja dibuat begitu. Coba kita bedah frasa kuncinya, mata'ul gurur. Kata pertama, mata, ini secara harfiah artinya barang atau sesuatu yang kita nikmati dan kita gunakan. Tapi punya satu ciri khas, sifatnya sementara. Coba bayangkan kayak bekal dalam perjalanan. Oh, bekal perjalanan. Ya, sangat berguna, sangat kita nikmati, tapi tujuannya kan bukan untuk dikagumi selamanya. Bekal itu ada untuk menunjang perjalanan kita ke tujuan akhir. Jadi mata itu bukan tujuan, tapi lebih ke fasilitas ya? Kayak kita nginep di hotel dalam perjalanan, nyaman, tapi kita tahu kita nggak akan tinggal di sana selamanya. Tepat sekali. Dan bagian keduanya, gurur. Nah, ini yang lebih gelap. Gurur itu asalnya dari akar kata yang berarti tipu daya, ilusi. Fata morgana. Sesuatu yang dari luar kelihatannya indah, menjanjikan, berkilauan, tapi pas didekati, hakikatnya nggak seperti itu. Jadi, mata'ul gurur adalah gambaran dunia sebagai fasilitas sementara yang tampilannya sangat memikat, sangat menipu, sampai-sampai berpotensi bikin kita lupa kalau kita ini, cuma lagi dalam perjalanan. Itu menarik. Kalau kita pikirin, di zaman sekarang, gurur ini relevan banget. Contohnya, media sosial. Kita lihat feed orang isinya liburan mewah, pencapaian karir, keluarga yang kelihatannya sempurna, kelihatannya kayak kebahagiaan sejati. Tapi di baliknya, kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu kesenangan yang menipu, versi modern bukan? Wah, itu contoh yang sangat bagus. Itulah gurur dalam prakteknya. Ia memoles permukaan sehingga kelihatan sempurna dan bikin kita iri atau merasa kurang. Padahal kita cuma melihat sebagian kecil dari realitas yang sudah diedit. Al-Quran juga mempertegas ini di surat Ghafir ayat 39. Di situ dibandingkan kehidupan dunia yang disebut mata'a, kesenangan sementara, dengan akhirat yang disebut darul qarar, atau negeri yang kekal, tempat menetap yang sesungguhnya. Kontrasnya dibuat tajam sekali, kayak membandingkan tenda kemah dengan rumah permanen. Tapi, bukannya pandangan ini bisa bikin orang jadi pasif atau sinis ya? Maksudnya, kalau semua ini cuma tipuan sementara, buat apa kita kerja keras, berinovasi, atau bangun sesuatu di dunia? Kenapa nggak nunggu aja? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan disinilah keindahan perspektif Al-Quran. Peringatan ini bukan untuk mematikan semangat, tapi untuk meluruskan niat. Ini bukan ajakan untuk benci dunia, tapi ajakan untuk tidak tertipu olehnya. Anggap aja gini, Anda dikasih mobil sport yang kenceng banget. Peringatan, awas, jangan ngebut di tikungan tajam itu, bukan berarti Anda nggak boleh nyetir mobil itu. Justru sebaliknya. Peringatan itu diberikan biar Anda bisa menikmati perjalanan dengan selamat sampai tujuan. Nah, mata'ul gurur itu rambu peringatannya. Paham. Jadi ini soal kalibrasi perspektif ya, bukan penolakan total. Oke, dari tipuan, Al-Quran juga punya metafora lain yang lebih aktif. Di sini bagian yang bikin saya pribadi mikir ulang.
Dunia digambarkan sebagai arena bermain. Ini ada di beberapa surat, salah satunya surat Muhammad ayat 36. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, la'ibun walahun. Dari sesuatu yang pasif menipu, sekarang kita jadi pemain aktif dalam sebuah permainan. Betul. Dan menariknya, Al-Quran itu pakai dua kata yang beda, laib dan lahu. Sering diterjemahkan bareng, tapi nuansanya beda. Laib atau permainan itu aktivitas yang tujuannya kesenangan itu sendiri. Nggak ada hasil akhir yang serius atau permanen. Coba deh bayangkan anak-anak main monopoli. Mereka bisa serius banget, bisa marah kalau kalah, bisa senang kalau menang. Tapi begitu papan permainannya dilipat, ya udah selesai. Nggak ada yang benar-benar jadi kaya atau bangkrut kan? Banyak kesibukan kita di dunia ngejar target, status, validasi, pada akhirnya punya sifat laib ini. Dan lahu, saya merasa ini lebih personal lagi. Lahu ini lebih spesifik. Lahu adalah sesuatu yang mengalihkan perhatian, sebuah distraksi dari hal yang lebih penting dan mendesak. Jadi kalau laib itu permainannya, lahu adalah segala sesuatu yang bikin kita terus-terusan asik main sampai lupa waktu, lupa ada tugas lain yang menunggu. Wah, ini langsung kena ke zaman sekarang. Lahu itu bukan lagi sekedar senda gurau di warung kopi. Lahu di abad 21 itu notifikasi tanpa henti di ponsel kita, itu scroll tanpa ujung di media sosial, itu episode serial berikutnya yang otomatis keputar jam 2 pagi. Semua itu kan dirancang untuk mendistraksi kita, bikin kita lupa prioritas yang lebih besar, ya kan? Persis sekali. Anda menangkap esensinya. Lahu modern itu jauh lebih canggih dan, ya, adiktif. Jadi, waktu Al-Quran menyebut dunia sebagai la'ibun walahun, ini adalah diagnosis yang sangat akurat. Kita ini pemain laib dalam sebuah permainan besar yang dikelilingi begitu banyak distraksi, lahweh menarik. Peringatannya adalah jangan sampai Anda jadi pemain yang lupa kalau permainan ini ada batas waktunya dan ada kehidupan nyata setelah peluit akhir dibunyikan. Ini bukan larangan untuk bersenang-senang, tapi ajakan untuk bermain dengan sadar. Oke, jadi dunia ini sementara dan menipu, yaitu mata'ul ghurur. Sekaligus permainan yang penuh distraksi, laibun walahun. Sampai di sini, kesannya masih sangat suram ya. Lalu muncul pertanyaan, kalau memang begitu, kenapa dunia ini menarik banget? Kenapa kita gampang banget jatuh cinta padanya? Nah, Al-Quran ternyata juga menjawab ini. Konsepnya adalah dunia sebagai perhiasan. Ini ada di surat Hud ayat 15. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, zinataha, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Kata kuncinya di sini, zinataha, perhiasannya. Betul sekali. Diksi zinah ini adalah pengakuan dari Al-Quran bahwa dunia itu memang dibuat indah dan memikat. Zinah itu kan hiasan atau perhiasan. Apa sifat perhiasan? Ia berkilau, indah dipandang, menarik perhatian, dan bisa meningkatkan citra pemakaiannya. Tapi nilainya itu eksternal. Hiasan tidak mengubah siapa diri Anda di dalam. Cincin berlian nggak bikin seseorang otomatis jadi orang baik. Zinah adalah pengakuan bahwa dunia dihiasi hal-hal yang sangat kita dambakan. Kekayaan, kekuasaan, ketenaran, pasangan yang rupawan, anak-anak yang membanggakan. Semua itu adalah zinah dunia. Saya jadi ingat waktu masih remaja, rasanya punya sepatu merek tertentu atau ponsel model terbaru itu segalanya. Rasanya itu mendefinisikan siapa saya. Padahal kalau dipikir sekarang, itu kan cuma zina. Hiasan luar yang saat itu terasa seperti inti dari identitas. Itu contoh yang sempurna. Kita semua pernah mengalaminya dalam berbagai bentuk kok. Zina itu bekerja pada level psikologis yang dalam. Dan Al-Quran memberi contoh ekstrim soal bagaimana zina bisa membutakan seseorang lewat kisah Karun. Dia kan punya harta yang kuncinya aja harus dipikul banyak orang kuat. Dia begitu terpesona dengan zinahnya. Sampai waktu dinasehati, dia bilang, aku dapat semua ini karena ilmu yang kumiliki. Dia lupa sama sang pemberi. Dia dibutakan oleh gemerlap perhiasan yang dia punya, sampai akhirnya perhiasan itu menenggelamkannya. Kisah Karun ini kayak cerminan flexing culture zaman sekarang ya. Pamer kekayaan, pamer gaya hidup, seolah-olah semua itu tolok ukur nilai seseorang. Padahal itu semua cuma zina yang bisa hilang kapan saja. Tepat. Zinah itu ujian terbesar karena ia bermain langsung dengan ego dan nafsu kita. Ia menawarkan validasi instan.
Sulit sekali untuk punya zina tanpa terikat padanya. Makanya Al-Quran tidak menyangkal keindahannya, tapi selalu mengingatkan soal sifatnya yang cuma hiasan. Oke, mari kita rangkum sebentar untuk Anda yang mendengarkan. Kita sudah lihat dunia sebagai kesenangan yang menipu, arena bermain yang melalaikan, dan perhiasan yang memukau. Jujur, ini terdengar seperti kombinasi yang berbahaya. Jadi kalau begitu, gimana seharusnya kita hidup di dalamnya? Apa solusinya? Semua deskripsi tadi itu untuk membingkai dunia sebagai apa adanya, sebuah arena ujian. Di momen genting Perang Uhud, surat Ali Imran ayat 152 merekam dengan jelas bagaimana ujian ini bekerja. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Dalam satu momen, di satu tempat, niat semua orang terbelah. Apa mereka fokus pada rampasan perang, yaitu zinah dunia, atau pada tujuan yang lebih tinggi? Jadi, dunia ini panggung raksasa di mana setiap pilihan kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar, adalah jawaban dari ujian itu. Kita lagi ngejar dunia atau akhirat. Benar. Dan inilah bagian yang paling ngasih harapan. Kalau kita berhasil menavigasi ujian ini, Al-Quran tidak menjanjikan penderitaan di dunia. Sebaliknya, dalam surat An-Nahl ayat 97, ada janji yang indah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayatan toibah, kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik di dunia ini ternyata mungkin diraih ya. Dan kuncinya justru dengan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Gitu ya? Persis, hayatan thayyibah itu bukan berarti hidup yang penuh dengan zina, tapi hidup yang penuh dengan ketenangan, keberkahan, dan makna, karena kita tahu apa yang kita kejar. Jadi dunia ini pada akhirnya bukan tujuan, melainkan sarana. Ia adalah ladang tempat kita menanam. Apa yang kita tanam di sini, berupa niat, pilihan, dan amal, akan kita panen hasilnya di akhirat. Diksi-diksi negatif kayak mataul gurur atau laibun walahun tadi fungsinya seperti rambu-rambu lalu lintas di jalan menuju hayatan thayyibah. Mereka memberitahu kita, hati-hati di depan ada tikungan tajam atau awas area rawan longsor. Rambu itu ada bukan untuk menghentikan perjalanan kita, tapi untuk memastikan kita selamat sampai tujuan. Luar biasa. Jadi, kalau kita susun kembali, dunia digambarkan sebagai mataul gurur, kesenangan yang menipu, agar kita waspada. Lalu sebagai laibun walahun, permainan dan senda gurau, agar kita sadar akan waktu dan prioritas. Dan sebagai zina, perhiasan yang indah, agar kita mengakui daya tariknya tanpa terperdaya olehnya. Anda merangkumnya dengan sempurna. Ragam deskripsi ini bukanlah kontradiksi. Ini adalah sebuah potret 360 derajat yang utuh. Dunia ini indah dan memikat, zina. Tapi ia fana dan sementara, mata. Dan karena kombinasi keduanya, ia sangat berpotensi melalaikanlah. Kunci bagi kita adalah navigasi. Kemampuan untuk menikmati fasilitas perjalanan ini, mengagumi pemandangannya, tanpa pernah sekalipun lupa kemana tujuan akhir kita sebenarnya. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama. Al-Quran menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 25, "Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula, kamu akan dibangkitkan." Panggungnya sama, bumi alias dunia ini. Mengingat semua deskripsi yang baru saja kita jelajahi sebagai tempat singgah yang menipu, arena bermain yang melenakan, dan perhiasan yang memikat. Bagaimana fakta bahwa kita akan hidup, mati, dan dibangkitkan di tempat yang sama ini mengubah cara Anda memandang setiap tindakan harian? Apakah rapat penting nanti siang hanyalah bagian dari laib, atau bisa jadi ladang amal? Apakah secangkir kopi yang Anda nikmati pagi ini hanya mata, atau bisa jadi sarana untuk bersyukur? Kerangka ini mengubah segalanya, bukan?